Halo Talovers! Mungkin kamu nyalain TV di minggu malam cuma buat ngeliat duel antara rider MotoGP untuk memperebutkan posisi podium. Emang sih, seru banget ngeliatin mereka pada kejar-kejaran gitu di kecepatan tinggi. Tapi nggak sedikit juga yang salfok sama kerennya mobil yang mengawal jalannya balapan serta memastikan sirkuit aman sebelum balapan dimulai. Ternyata nih, mobil yang disebut sebagai safety car ini juga termasuk dalam kategori sports car atau bahkan supercar loh. Kok sampai segitunya sih? Ya iya, soalnya buat ngimbangin kecepatan motor-motor rider MotoGP perlu spek yang di atas rata-rata juga. Kan pasti sewaktu-waktu dibutuhin dalam keadaan darurat. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas evolusi MotoGP secara keseluruhan, sekarang asiknya kita fokus ke evolusi safety car MotoGP dari masa ke masa. Penasaran mobil-mobil yang dulu dipakai kayak gimana? Atau pengen tahu seberapa canggihnya yang sekarang dipakai? Tunggu apa lagi? Yuk, simak videonya sampai habis! Kita mulai dari awal nama MotoGP dipakai buat balapan sepeda motor kasta tertinggi. Saat itu, FIM atau Federation Internationale de Motorcyclisme resmi menjalin kerjasama dengan BMW sebagai supplier safety car mereka dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai pembuka, di musim balap tahun 2000 hadir Z3M Coupe sebagai safety car pertama dari BMW. Walaupun tampangnya agak aneh dan ada culun-culunnya dikit, di tangan M, divisi khusus performance dari BMW, mobil ini disulap jadi varian yang jauh lebih buas. Bayangin aja, mobil yang mau dibilang station wagon enggak, hatchback juga enggak, dikasih mesin 3200 cc 6 silinder. Mesin yang sama dengan M3C legendaris itu. Ngomongin soal tenaga, jangan diragukan lagi. Seenggaknya 320 horsepower bakal melajukan mobil ini saat mengecek lintasan. Liverinya sih masih sederhana banget ya, bodi mobil warna putih, terus ada aksen merah di atap dan tulisan safety car di kedua sisinya. Nggak ketinggalan, logo MotoGP yang baru diumumkan ditaruh di kap mesin. Mulai dari musim 2001, BMW kini menyiapkan lebih dari satu model untuk dijadikan safety car. Kini ada M3 Coupe, BMW M5, dan yang belakangan menjadi bintang sirkuit adalah BMW Z8. Kita mulai dari Z8 dulu. Mobil yang diproduksi dari tahun 2000 sampai 2003 ini sebenarnya kurang begitu menggugah. Desainnya agak-agak unik kalau disandingkan sama BMW pada era yang sama. Tapi mobil ini pernah dijadikan ikon di film James Bond The World Is Not Enough. Meledak deh, duar di media. Katanya sih bakal jadi BMW terkeren, tercanggih, dan terlainnya pada masanya. Sayangnya, popularitas itu nggak sanggup bikin mobil ini long-lasting di pasaran. 2003, BMW memutuskan untuk menghentikan produksinya di angka 5.703 unit. Sedikit buat sebuah BMW. Lanjut ke safety car yang lain, ini dia si M5. Secara desain sih nggak bakalan ada yang nolak kalau seri 5 E39 yang jadi base mobil ini adalah salah satu seri 5 tercantik sepanjang masa. Mesin yang dipakai adalah unit berkapasitas 4.900 cc bertenaga nyaris 400 horsepower, mesin yang sama persis dipakai juga di Z8 tadi. Terakhir ada M3 Coupe, sedan coupe cantik lainnya dari BMW yang rupawan di luar namun beringas di balik kap mesin. Yap, soal mesin yang dipakai mirip sama Z3M Coupe tadi, dengan improve di sisi tenaga yang kini mencapai 338 horsepower. Sama dengan musim sebelumnya, M3 hadir lagi nih di sirkuit MotoGP. Bedanya kali ini adalah varian CSL, atau mudahnya varian yang dimodifikasi jadi lebih enteng secara keseluruhan. Selain bobot yang ngurang 180 kg dari M3 biasa, tenaganya juga naik jadi 354 horsepower. Tapi spek kayak gitu sih belum apa-apa kalau dibandingin dua mobil lain yang rasanya jauh lebih buas dibanding M3 CSL. M6 Coupe dan M5 sama-sama mengusung mesin V10. Bayangin, 10 silinder. Tenaga 500 horsepower keluar dari balik kap mesin sedan yang bentuknya kebapak-bapakan sekali ini. Liverinya sendiri belum banyak berubah. Cat dasar putih metalik dan tulisan safety car di kedua sisinya berwarna abu-abu. Untuk pertama kalinya SUV jadi safety car di event garapan Dorna Motorsport ini. Tapi kalau SUV biasanya identik sama main tanah dan lumpur, yang satu ini jauh beda banget.
Soalnya BMW mendevelop X5M dan X6M jadi mobil yang capable banget buat di sirkuit. Nih, dapur pacu berkapasitas 4.400 cc dan disokong lagi oleh twin power turbo. Jadi total output tenaganya bisa sampai 547 horsepower. Gila kan? Gimana soal handlingnya? Kan SUV pasti tinggi, bisa-bisa kebalik dong. Tenang, keduanya udah pakai suspensi yang diracik khusus buat kenceng-kencengan di sirkuit. Ngomongin soal bentuk sih, pasti yang paling eye-catching ya si X6 ini. Kelas baru yang disebut sebagai SUV Coupe bikin porsinya seksi banget kalau dilihat dari samping. Meski begitu, X6 generasi ini masih banyak love and hate di antara Beamer sejati. Beda sama M3 Coupe, generasi terbaru yang juga dijadiin safety car ini. Wah, orang yang bilang M3 Coupe ini jelek perlu banget buat cek mata ke dokter deh. Cantik banget. Mau polos atau pakai livery safety car kayak gini, sama cakepnya. Oh iya, ngomongin soal livery, era ini safety car MotoGP sudah mulai memperlihatkan identitas BMW M lewat garis-garis merah, biru tua, dan biru muda di sekujur bodinya. Maklum, warna tadi jadi ciri khas tersendiri buat BMW yang pakai embel-embel M. Era ini balik lagi ke model-model Coupe buat mengisi tugas dari sebuah safety car. Kita mulai dari yang paling imut dulu. 1 Series M Coupe. Eits, jangan salah, meski wujudnya imut begini, jangan coba-coba nantangin kalau misalnya ketemu di tol ya. Nggak bakal menang kalau kamu cuma pakai hatchback biasa yang diceperin. Mesin 3000 cc 6 silinder twin power turbo bertenaga 335 horsepower siap buat ngasepin mobil kamu dengan enteng. Ya iya, soalnya mesin ini memang didesain untuk menaklukkan lintasan sirkuit. Sama halnya dengan saudara besarnya, M6 Coupe dan M6 Grand Coupe. Duh, sebelum kamu riweh sama nama variannya, cara paling gampang bedain Coupe dan Grand Coupe ya dari pintunya. Coupe pakai 2 pintu, sedangkan Grand Coupe ketambahan 2 pintu lagi. Tampilannya makin kece nih, tarikan 3 warna ciri khas M itu mengalir dari headlamp, naik ke pilar A, dan turun lagi ke pilar C sampai quarter belakang. Era ini sih bisa dibilang sebagai salah satu livery terbaik buat safety car MotoGP. Laburan warna hitam Dove yang ditambah tarikan 3 warna khas M di sisi samping, nuansa elegan campur buas kelihatan banget buat mobil ini. Era ini sih bisa dibilang sebagai salah satu livery terbaik buat safety car MotoGP. Laburan warna hitam Dove yang ditambahkan tarikan 3 warna khas M di sisi samping, nuansa elegan campur buas kelihatan banget untuk mobil ini. Meskipun yang warna dasarnya putih juga masih dipakai di waktu yang bersamaan. Buat aspeknya, M4 yang dipakai adalah varian GTS. Tipe tertinggi dari sebuah M4 yang lebih kencang, lebih ringan, dan tentunya lebih mahal. Setidaknya 493 horsepower bakal menyembur dari dapur pacunya saat pengemudi official dari MotoGP lagi ngegaspol. Tapi jarang sih safety car ngegaspol, kan tujuannya buat meriksa sirkuit, ya nggak bisa kenceng-kenceng dong. Beda sama si mungil M2. Kecil-kecil cabai rawit ini punya unit mesin 3000 cc yang udah disempurnakan dari mesin berkapasitas serupa yang hadir sebelumnya. Walau cuma 364 horsepower, tapi ingat, mobil ini jauh lebih ringan. Power to weight ratio sama handlingnya juga ngaruh loh. Hal itu juga yang terjadi di M5 yang berbobot lebih berat, tapi diimbangi sama tenaga mesin yang lebih gede pula. Semua orang pada sepakat kok kalau salah satu BMW modern yang paling cakep ya seri 8 ini. Perpaduan proporsi bodi yang ciamik dengan performa buas serta nuansa mewah di kabin bikin mobil ini nyaris sempurna. Pasang rotator di atas, terus bikin livery yang cakep gini, jadi deh. Musim 2019 sampai 2020 bakal diisi sama mobil ini. Penonton dari tribun dan layar kaca bakal ngelihat action dari mesin 4.400 cc twin scroll turbo yang sanggup berlari sampai 100 km per jam hanya dalam 3,2 detik dari keadaan diam. Paling sip buat dibahas sih ya sistem xDrive-nya BMW. Sistem yang bisa ngebagi tenaga mesin merata ke 4 roda, dijamin bakal lengket banget ke aspal. Tahun ini ada yang unik nih, soalnya selain safety car, BMW juga nyediain safety bike buat mengawal jalannya balapan tahun ini.
Kerennya, pabrikan asal Munich, Jerman ini ngasih model termahalnya. Udah gitu dicun lagi sama M Performance buat tenaga yang jauh lebih gede. Jadi deh, M1000RR ini. Untuk menemani motor bertenaga beringas tadi, udah disiapin BMW M3, M4, dan M5 yang semuanya generasi terbaru. Buat spesifikasi, udah pada tahu lah ya. Yang jelas, ketiga mobil ini pada kenceng banget. Yang menarik nih, setelah bertahun-tahun pakai warna dasar putih dan sempat diselingi hitam, kini para safety car mengusung warna yang lumayan fresh dan nyentrik. BMW M3 dibalut dengan warna frozen grey dark metallic. Beda halnya dengan M4 yang dilabur warna Sao Paulo yellow. Sementara itu, BMW M5 bakal mengusung warna frozen deep green metallic. Gimana? Keren-keren kan?